Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi. Kita hari ini akan membahas tentang proses fotosintesis yang merupakan lanjutan dari proses respirasi. Fotosintesis dilakukan oleh tanaman hijau. Semua tanaman hijau yang seperti ini akan melakukan proses fotosintesis. Mari lebih lanjut akan kita pelajari satu persatu. Anabolisme. Anabolisme merupakan kebalikan dari proses katabolisme, yaitu proses penyusunan dari senyawa organik sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks, molekul yang lebih kompleks. Proses ini membutuhkan energi dari luar. Berdasarkan energi dari luar itu, maka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu fotosintesis yang nanti energinya dari cahaya atau foton, dan yang kedua adalah kemosintesis yang nanti energinya dari energi kimia. Proses fotosintesis secara sederhana seperti ini sudah kita pelajari pada mulai dari SMP. Proses fotosintesis ini hanya bisa dilakukan oleh organisme yang memiliki klorofil. Sumber energi cahayanya sumber energi itu bisa dari cahaya matahari, bahkan bisa dari listrik. Hanya nanti untuk energi listrik memang tidak seefektif dari energi cahaya matahari. Proses ini butuh bahan utama, yaitu air dan CO2 yang nanti akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Proses fotosintesis ini nanti terbagi menjadi dua kelompok atau dua proses utama. Yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua ada proses reaksi gelap. Anak-anakku, ini adalah gambaran dari anatomi kloroplas. Sebagaimana kita ketahui bahwa kloroplas ini terdapat pada daun yang berwarna hijau, sehingga kalau misalnya ini terbuka, anatominya seperti ini. Ini ada bagian lapisan dari kutikula, kemudian di bawahnya di sini ada epidermis, dan di bawah epidermis inilah ada mesofil. Mesofil palisade dan mesofil spon itu semuanya mengandung klorofil. Hanya memang yang paling aktif, yang paling banyak itu yang berada di mesofil palisade ini. Mesofil palisade, begitu nanti kita buka mesofilnya, akan terlihat di sana ada susunan kloroplas yang seperti ini. Kloroplasnya seperti ini. Nah, sekarang kita buka satu kloroplas, maka pada akhirnya akan terbuka seperti ini. Di kloroplas itu ada bangunan-bangunan yang seperti bentuk piring-piring begini. Satu piring itu namanya tilakoid. Tapi begitu nanti piring-piringnya itu nanti disusun, maka jadilah grana atau granum. Untuk ruang-ruang yang kosong itu namanya stroma. Dan ini terdapat di dalam dua membran luar dan membran dalam. Proses fotosintesis ini untuk reaksi terang itu terdapat di tilakoid ini, di mana di situ nanti ada banyak zat yang kita sebut dengan klorofil, sehingga kamu harus bisa membedakan mana yang kloroplas, mana yang klorofil. Jadi klorofil itu terdapat di kloroplas. Ini di reaksi terangnya, reaksi gelapnya nanti di stroma. Pada saat proses reaksi terang, nanti bahan utama yang digunakan adalah H2O atau air, sedangkan untuk reaksi gelap nanti yang digunakan adalah CO2. Nah, proses ini nanti lebih lanjut kita lihat pada berikutnya ini. Di reaksi terang ada dua mekanisme utama, yaitu fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Pada kloroplas, tepatnya pada bagian tilakoid, itu ada yang kita sebut dengan pusat sistem. Nah, pusat sistem itu namanya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 ini juga bisa disebut sebagai P700, sedangkan fotosistem 2 ini disebut sebagai P680. Kenapa disebut seperti itu? Karena P700 ini paling efektif menangkap gelombang energi cahaya dalam ukuran sekitar 700 nanometer. Sementara untuk yang P680 ini lebih
lebih banyak menyerap energi cahaya dengan panjang gelombang kurang dari sekitar 680, bahkan juga bisa kurang dari sekitar itu, misalnya sampai 400 nanometer juga bisa. Berikutnya kita lihat per kelompok untuk fosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik. Fotofosforilasi siklik ini pusat reaksinya ada di P700 atau di fotosistem 1. Bahan utamanya adalah air. Mungkin kalau misalnya kita lihat langsung pada fotofosforilasi non-siklik, kita lihat seperti ini. Bahan utamanya sama, yaitu air. Air itu dengan energi cahaya dia akan dipecah menjadi O2 dan H+. O2 dan H+. O2 ini nanti bisa berubah menjadi elektron yang akan masuk pada pusat reaksi. Kita kembali ke fotofosforilasi siklik. Jadi tadi elektron-elektron yang pecahan dari air tadi itu nanti akan masuk pada FD. FD itu viridoksin. Kemudian di situ nanti elektron akan dipindahkan atau ditransferkan di PH. PH itu plastoquinon sampai pada akhirnya masuk pada kompleks sitokrom. Ya. Di kompleks sitokrom ini berupa enzim yang nanti di situ bisa mengubah energi yang semula ADP menjadi ATP. Nah, kemudian setelah terbentuk energi ATP, elektron masuk lagi ke PC, pada akhirnya nanti kembali lagi ke pusat reaksi. Namanya fotofosforilasi siklik, artinya di sini elektron setelah membentuk energi masuk kembali ke pusat reaksi. Peristiwa pecahnya air ini sering disebut dengan fotolisis, ini yang paling terkenal ya, fotolisis air. Berikutnya kita cermati fotofosforilasi non-siklik. Kalau tadi yang fotofosforilasi siklik itu hanya punya pusat energi 1, yaitu fotosistem 1. Kalau non-siklik itu memiliki 2 pusat reaksi, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Awalnya dimulai dari fotosistem 2 ini. Air dipecah dengan energi cahaya, nanti menjadi H+ dan O2. Elektron itu nanti akan masuk ke pusat reaksi di P680 ini. Kemudian nanti dimasukkan ke aseptor primer, ke plastoquinon, kemudian pada akhirnya nanti akan masuk di kompleks sitokrom. Di sini bisa mengubah ADP menjadi ATP. Kemudian setelah terbentuk ATP, energi itu nanti dia akan masuk kembali bukan ke P680 tetapi ke pusat reaksi yang lain, yaitu ke P700. Di P700 elektron masuk lagi ke aseptor primer, kemudian masuk ke D. Di situ nanti terjadi proses pembentukan energi yang lain. Kalau yang pertama ini ATP, di sini nanti akan terbentuk energi yang lain berupa NADPH, ya, NADPH dengan enzim NADP+ reduktase. Ini enzim nanti bisa mengubah NADP+ dengan 2 elektron, dia akan diubah menjadi NADPH. Nah, nanti setelah terbentuk energi ini, maka elektron tidak kembali ke pusat reaksi, tetapi dia nanti akan keluar ke angkasa. Ini bedanya yang non-siklik dengan siklik. Kalau tadi yang siklik itu masuk ke pusat reaksi, tetapi kalau non-siklik dia tidak kembali ke pusat reaksi setelah terbentuknya energi. Nah, berikutnya energi-energi yang dihasilkan dari reaksi terang itu nanti merupakan syarat untuk masuk ke reaksi kedua, yaitu reaksi gelap. Di reaksi gelap yang terjadi di stroma itu nanti ada 3 macam jalur. Ada C3, ada C4, ada CAM. Setiap tanaman biasanya hanya memiliki 1 macam jalur, bisa C3, C4, atau CAM. Kita lihat secara garis besar reaksi gelapnya. Ini jalur C3, C4, dan CAM. Untuk jalur C3 ini bahan utamanya semuanya kan CO2. CO2 itu nanti akan masuk di sini, ya, masuk pada mesofil. Di situ dengan energinya, energi yang diperoleh dari reaksi terang, maka nanti akan masuk pada siklus Calvin yang pada akhirnya bisa menghasilkan glukosa. Untuk C4 juga sama, tapi pertama proses CO2 ini dilakukan di mesofil, ya. Kemudian nanti ada proses berikutnya di seludang pembuluh, baru masuk siklus Calvin yang pada akhirnya menghasilkan glukosa. Nah, di CAM demikian juga.
Kalau dicam itu, ini adalah khusus pada tanaman yang berada pada tempat-tempat yang banyak menghasilkan cahaya, tetapi terdapat pada banyak tempat yang banyak cahaya, tetapi di situ sedikit air, sehingga untuk efektivitasnya stomata itu dibuka pada saat malam hari. Nah, saat malam hari CO2 itu nanti masuk, ya, kemudian nanti baru dia akan masuk di mesofil pada saat siang hari, saat dimana di situ stomatanya ditutup dan melakukan proses siklus Calvin untuk menghasilkan glukosa. Nah, siklus Calvin itu sendiri apa? Siklus Calvin itu sebenarnya ada 3 proses tahap, ya. Yang pertama adalah proses fiksasi, yang kedua proses reduksi, yang ketiga proses regenerasi. Nah, proses ini semuanya dari proses ini nanti membutuhkan energi yang pada akhirnya akan menghasilkan gula. Tahapan siklus Calvin, kita lihat ini yang paling sederhana. Ini yang hitam ini adalah karbonnya, CO2 itu nanti akan diikat, difiksasi ya oleh ribulosa bifosfat yang 5 karbon, sehingga menghasilkan 2 molekul PGA yang 3 karbon. Kemudian PGA ini nanti akan direduksi menjadi G3P, ya, G3P. Proses reduksi ini membutuhkan energi dari ATP dan NADPH yang tadi dihasilkan dari reaksi terang. Berikutnya G3P nanti akan masuk pada rubisco yang merupakan energi, dan di sini nanti di rubisco dia kembali bisa menghasilkan RUBP kembali. Namun selain itu dia bisa disintesis, bagian disintesis untuk menghasilkan glukosa. Nah, proses yang sintesis ini menghasilkan glukosa, sementara untuk yang proses saat menghasilkan ribulosa bifosfat ini yang kita sebut dengan regenerasi. Secara umum perbedaan dari reaksi terang dengan reaksi gelap seperti ini nanti silakan dipelajari lebih lanjut ya. Kemudian proses anabolisme yang lain adalah kemosintesis. Kemosintesis ini dilakukan oleh beberapa bakteri terutama adalah bakteri nitrogen, yang mana bakteri nitrogen itu nanti mereka akan membuat energi sendiri dengan cara kemosintesis. Contoh bakterinya adalah Nitrosomonas, Nitrosococcus, juga bisa Nitrobacter yang pada akhirnya prosesnya bisa menghasilkan energi ini. Proses nitritasi seperti ini amonium yang nanti akan diubah menjadi asam nitrit. Ini dilakukan oleh bakteri-bakteri yang non klorofil, tapi dia bisa menghasilkan energi sendiri dengan menggunakan energi kimia. Anak-anakku, nanti ada banyak sekali materi-materi yang bisa mendukung dari pelajaran ini. Silahkan cari buku referensi atau juga buka di digital ya, referensi digital. Ini silahkan nanti lihat juga. Kemudian ada baiknya kamu melihat video praktikum yang sudah dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan praktikum ini, terutama untuk Engine House dan SATS dari internet juga bisa. Saya kira itu untuk kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.